Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan, perkenalkan, nama saya Ahmad Basori, nama lahir atau Ahmad Basori SE. Nama gelar dari Allah adalah Syekh Raden Muhammad Rasul Ahmad Basori SE Ilahi, alias Syekh Ahmad Muhammad Malikul Malik Qudratullah, alias Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, alias MR 244 atau MR 101. Pada kesempatan ini saya menyampaikan kepada para raja, para sultan dimanapun paduka yang mulia berada. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan langkah-langkah selanjutnya, sebagaimana saya adalah putra bangsa Indonesia yang diangkat langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tanggal 17 Maret 2015 di kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dengan gelar ilahi yang telah saya sampaikan di awal tadi. Pada kesempatan ini, di saat sudah 8 tahun ini kami mengemban tugas dari Allah, semoga di tahun ini, tahun 2023 ini, akhir ataupun pertengahan nanti, para sepuh Nusantara dapat menobatkan atau mendeklarasikan, karena semua ketetapan sudah Allah berikan kepadaku selaku utusan yang sudah menjadi kodratnya. Pada kesempatan ini kita melihat kondisi bangsa yang begitu carut marut, begitu menyedihkan bangsa ini yang sudah dimerdekakan 78 tahun. Tapi apa yang terjadi setelah Presiden ke-7 ini? Indonesia bukan lagi negeri yang diharapkan. Apa yang menjadi cita-cita para pendiri bangsa atau leluhur Nusantara, ternyata kehidupan masyarakat sangat terpuruk. Dalam perjalanan saya di beberapa daerah di Pulau Jawa ini, saya memantau kehidupan yang begitu miris, sedih, karena harusnya rakyat ini merdeka secara finansial, merdeka secara kehidupannya, tapi pada hari ini kita lihat begitu juga di dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Negeri ini hanya dijadikan akal-akalan oleh para mereka dengan demokrasi Yahudi yang sudah menjadi darah daging mereka sejak reformasi. Dan pada saatnya nanti, setelah kami diumumkan dan dinobatkan sebagai Raja Nusantara atau Raja Dunia atau pemimpin dunia atau Presiden PBB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan yang maghfirah ini, di hari besar ini, saya akan mengumandangkan sholawat Imam Mahdi, yaitu sholawat rahmatan lil alamin dan sholawat sultan. Untuk itu, sholawat ini kami terima di Desa Baya, Kecamatan Baya, Kabupaten Lebak, Banten, tahun 2019, bertepat di bulan Juli 2019. Untuk itu pada kesempatan ini saya merilis lagi untuk dapat menjadi perhatian kita semua, bahwa inilah sholawat untuk umat akhir zaman yang dibawa langsung oleh Imam Mahdi, yang disampaikan langsung oleh Imam Mahdi. Mari kita bersolawat. Bismillah, sholawat rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin as-sabikhi lil qalqihi nuruhu rahmatan lil alamin zuhuruhu adada man madha min qalqika wa man baqiya wa man sa'ida minhum wa man syaqiya. Sholatan tastarihul ada wa tuhitu bil hadi. Sholatan la ghayataha la wala muntaha
walan kidoa wa tuniluna biha minka ridho Salatan daimatan bidawamika Salatan baqiyatan bibaqaika Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin alladhi malata qalbahu min jalalika wa ainahu min jamalika fa asbaha faridan muayyadan mansuran wa ala alihi wa sahbihi wa sallam وسلم تسليما والحمد لله على ذلك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Itulah lafaz daripada sholawat rahmatal alamin. Semoga kalian yang mendengarkan sholawat ini dan dapat mengumandangkan sholawat ini dan sangat mendawamkan sholawat ini. Semoga Allah memberi keselamatan pada diri kalian, memberi kebahagiaan kepada diri kalian, karena kalian bisa bersama dengan sang utusan akhir zaman, Khalifatullah Rasulullah akhir zaman. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi adadi rahmatika fadila khalqika ma'afi ilmilah kalimatillah karamillah hurufi alamillah waragil asjar qaumul ghifar ma aslama layli ma aslama laylu watsira alayhil nahar hububi watsimal man shalla layyan fasil kalaih nujumis samawati kulli syai'in fid dunya wal akhirah salawatu ta'ala sayyidil mursalin wa imaman mustafa maqaidir gurim wa imatil madinah wal masyaikil muttaqabbilina ahli suhada was salihin ahli ta'atika ma inna ahli samawati wal ardi birahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akrimin. Inilah salawat sultan atau yang disebut salawat raja, karena sultan adalah bahasa Arab yang artinya raja. Sultan di sini dipergunakan oleh negara-negara Islam menyebut sultan. Begitu juga Allah mengangkatku sebagai sultan yang mulki Jabarut, raja di alam besar. Makanya salawatnya diturunkan, salawat sultan. Apa ada kaitan dengan kisah zaman Nabi dulu? Ada seorang raja yang mengamalkan salawat sultan setiap hari sampai ribuan kali, sampai ratusan ribu kali. Maka Nabi menyampaikan kepada raja itu, bagaimana kau bisa mengamalkan salawat itu? Bagaimana kau bisa memikirkan untuk rakyatmu, untuk rakyatmu yang telah kau uruskan itu?
Nabi berpesan kepada para raja atau para sultan, cukup 313 sehari semalam. Dan selawat sultan ini diturunkan kembali kepadaku selaku Imam Mahdi, Khalifatullah Rasulullah akhir zaman. Sehingga apa yang saya sampaikan ini adalah bukti nyata bahwa kami seorang utusan yang diberikan 8 sholawat, diberikan 8 syahadat sebagai bukti pegangan daripada seorang utusan yang mana pada sejak diumumkannya oleh Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW di dunia ini banyak mengaku Al-Mahdi, banyak mengaku Imam Mahdi zaman kekhalifahan yang lalu, dari berabad-abad yang lalu. Tapi alhamdulillah ternyata Allah memilih putra bangsa Indonesia menjadi pemimpin akhir zaman, sebagai raja di raja dunia, sebagai presiden PBB, dan sebagai raja Nusantara yang akan dinobatkan dalam waktu dekat ini. Inilah momentum bersejarah munculnya pemimpin akhir zaman yang akan membawa sejarah baru di muka bumi ini. Banyak hadis yang menyatakan seperti itu, tapi ini adalah kehendak Allah. Kami tidak banyak membaca hadis, tapi kami hanya berpedoman kepada hadis yang diriwayatkan Imam Qurtubi. Karena kaitan dengan urusan akhir zaman ini, banyak yang menceritakan dari hadis-hadis baik yang sahih maupun yang dhaif, sehingga manusia banyak mengklaim dirinya. Apa sih sesungguhnya Imam Mahdi? Imam Mahdi adalah cahaya Allah yang diturunkan, kedua cahayanya di muka bumi ini. Sebagaimana Allah tempatkan di surat An-Nur ayat 35. Cahayanya tidak di tengah, tidak di pinggir, sesuai dengan apa yang makna daripada surat An-Nur itu. Aku selaku manusia, dan disebut manusia agung, dan disebut manusia sejati, sejatinya nur ilahi. Itulah yang diangkat oleh Allah, yang sejati itu, bukan raga manusia ini. Al-Mahdi adalah beliau. Sebagian para nabi terdahulu, Nabi Adam alaihissalam, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, beliau ditempatkan Nur Muhammad, Nur yang Ahmad, Allah menyatakan itu. Dan di akhir zaman diturunkanlah kedua nurnya dalam satu wadah atau satu raga manusia ini, yang disebut manusia setengah dewa. 1000 sukma 1000 raga, 1000 sukma 1000 wajah. Syekh Raden Muhammad Rasul Ahmad Basori S.E. Ilahi. Gelar ilahi adalah sama saja Tuhan, tapi Ahmad Basori bukan Tuhan. Ahmad Basori adalah yang ditugaskan oleh Allah memegang kekuasaannya atas alam semesta ini, sebagai raja di alam besar ini, memegang ilmunya. Dari seluruh ilmunya diberikan kepada sosok manusia ini, dari ilmu syariat, tarekat, hakikat, marifat, sufi, laduni, dan sampai tingkatan ilmu terakhir, wahyu cakraningrat. Tiada lagi ilmu yang di atasnya itu, ilmu tingkatan 21 yang diberikan kepada sosok manusia agung di akhir zaman ini, sebagai pemimpin segala pemimpin makhluk di muka bumi ini, baik dari pemimpin para malaikat, pemimpin para dewa-dewa, dewi-dewi yang ada di kayangan, pemimpin para sangyang dimanapun dia berada, pemimpin para raja dan ratu jin sejagat, baik yang di alam kayangan tingkatan 1 sampai tingkatan 7. Aku adalah pemimpin segala pemimpin. Di alam sono aku disebut sebagai
Sang Yang Nur Cahya, Nirwana, atau Raja semesta alam. Inilah momentum aku sampaikan di bulan Yamafiro ini. Sebagaimana janji saya di awal akan menyampaikan kedua salam, yaitu salam rahmatan lil alamin dan salawat rahmatan lil alamin dan salawat sultan. Inilah salawat sultan yang setelah aku bacakan tadi sebagai pembuktian seorang utusan akhir zaman yang dijadikan pemimpin oleh Allah, raja di raja. Itulah aku. Semoga bagi yang mendengar sholawat ini agar menjadi perhatian semua. Kalau bisa membaca atau mendawamkan sholawat ini, karena kita sudah di fase akhir zaman. Kalian udah bersama sang utusan akhir zaman dari Bani Jawi, negeri Atlantis yang hilang, yang disebut Nuswantoro atau Jawa Dwipa, atau lebih terkenal dengan nama Indonesia. Salam Nusantara Jaya.